suami, anak-anak. Kekuasaan di luar negeri sudah kudapatkan untuk kalian. Akhirnya kita bisa hidup bersama sebagai satu keluarga. Nyonya, Anda sudah kembali. Tuan dan ketiga nona akan segera tiba. Ini hadiah yang disiapkan Tuan sendiri untuk Anda. Terima kasih, Buang. Nyonya, Apa yang ingin kau lakukan? tentu saja membuatmu lenyap selamanya dari dunia ini. Karena peta bisnis keluarga Lin sudah mencapai puncaknya. Maka tidak perlu lagi seorang istri tua seperti kamu. Buang, kamu tidak apa-apa. Kalian berdua ini sebenarnya sedang apa sih? Selama ini sering dengar Buang bilang kamu di luar. Hidup bermewah-mewah dan berusaha merebut harta ayah. Tak disangka, semua ini ternyata benar. Lin Kuodong, aku sedang mengandung anakmu. Jangan dengarkan omongan ibumu selama ini. Dia di luar hanya hidup sembarangan saja. Selama 20 tahun ini, aku bekerja keras sebagai pembantu di keluarga Lin. Tapi tetap saja aku orang luar. Sekarang ketiga nona sudah dewasa, aku sudah tidak berguna lagi bagi keluarga Lin. Nyonya maafkan aku akan membayar dengan nyawaku. Ibu dia meninggal. Ayah, apakah kita harus melapor ke polisi? Jangan laporkan kejadian hari ini. Siapapun tidak boleh membocorkan setengah kata pun. Mulai sekarang jika ada orang luar yang bertanya, katakan ibumu meninggal di luar negeri dan tidak pernah kembali. Baik, Buang, kami akan mengantarmu istirahat. Bawa Buang ke rumah sakit untuk dirawat. Buang, mulai sekarang, kamu adalah ibuku sendiri. Aku tidak mati. Kejadian hari ini, tidak boleh ada yang membocorkan setengah kata pun. Mulai sekarang jika ada orang luar yang bertanya, katakan ibumu meninggal karena sakit di luar negeri. Dan tidak pernah kembali. Baik. Asalnya dari mati orang musik, ditikam sampai mati. Mungkinkah aku terlahir kembali ke 3 tahun yang lalu? Hari ulang tahun saat pulang ke rumah. Aku mewakili Tuan menjamu tamu asing grup beberapa tahun ini. Kenal banyak anak orang kaya. Nanti aku perkenalkan beberapa untuk kalian. Wah Nyonya, kapan Anda kembali? Aku akan segera melayani Anda. Buang, kenapa kamu harus melayaninya? Dia punya tangan dan kaki, biarkan dia sendiri yang lakukan. Setiap hari hanya tahu mengambil uang dari rumah, pergi setahun setengah. Wah, jangan ngomong gitu dong. Lagian kerja ibumu, Mak Wang. Jangan belain dia deh. Aku beneran enggak ngerti. Kok bisa punya ibu yang selingkuh kayak gini? Kayaknya anak-anak durhaka ini cuma ngelilingin uang Huisil. Bukan sehari dua mereka nggak mau akui aku. Di kehidupan sebelumnya, mereka aja nggak mau urusin jenazahku. Nyonya, ada perintah APA? Ada. Ini perintahnya. Di hidup ini, aku nggak boleh ngulangi kesalahan yang sama. Nyonya, ini ngapain? Bu, ngapain pukul Mak Wang? Abis minum obat yang salah? Memangnya kenapa kalau dia pukul? Kalian berdua juga nggak bakal aku lewatin. Nyonya, ngapain pukul nona-nona? Kalau mau hukum, hukum aku aja. Bener kata Mak Wang, kamu memang wanita berani ular. Jahat banget. Kayaknya aku, ibu kandung sendiri, di mata kalian udah jadi penjahat. Bukan cuma sehari dua. Iya, aku memang sejahat itu. Memangnya kalian bisa apa? Mak Wang udah berjasa besar di keluarga kita. Waktu kamu di luar foya-foya, menghamburkan harta. Mak Wang yang susah payah. Membesarkan kami berdua. Kamu pukul dia. Harus kasih kami penjelasan. Iya, jelasin. Ribut-ribut, ada apa ini? Pak, kamu harus bela kami. Ibu pulang hari ini kayak orang gila. Pukul kami dan Mak Wang. Mak Wang baik-baik aja. Ngapain kamu pukul dia? Mungkin tadi aku salah ambil baju. Pakai baju bekas Nyonya, jadi bikin Nyonya marah. Aku terima hukumannya. Memang harus dihukum, tapi enggak cuma sekadar tamparan. Ini hukumannya karena kamu menghasut, fitnah aku di belakang. Bikin keluargaku jadi bingung. Ini hukumannya karena lancang. Nggak tahu diri. Ini hukumannya karena niat jahat. Berani punya pikiran yang enggak semestinya. Chang Yu,
Udah cukup belum ulahmu? Mau apa lagi? Apa aku, kepala keluarga ini? Juga mau kamu pukul? Aku nggak betah lagi di rumah ini. Kalian terus aja hidup sama perempuan ini. Kamu. Aduh, kalian bertiga, ngapain sih sampai bikin dia marah? Di umur 22 tahun, aku nikah sama Lin Kuodong. 24 tahun, anak pertama Huan jadi bagian dari keluarga ini. 25 tahun, kembar Lili dan Kian lahir. 28 tahun, grup Lin menghadapi krisis, aku belum bisa menjalankan. Tanggung jawab seorang ibu dengan baik, langsung mengambil alih. Untuk menyelamatkan grup dari kemunduran. Sekilas, 20 tahun telah berlalu. Kini grup Lin menjadi orang terkaya di Haicheng. Anak-anak perempuan juga sudah dewasa. Tapi aku malah menjadi orang asing. Aku bekerja keras siang dan malam selama 20 tahun. Hingga jatuh sakit karena kelelahan. Pada akhirnya, tidak ada yang menjadi milikku. Tiga, dua, satu, keju. Bagus. Masih. Tidak apa-apa. King Song. Ibu angkat akan membuat kalian hidup bahagia. Tapi kalian juga harus berjanji pada ibu angkat saat sudah kaya. Harus membalas panti asuhan ini. Ibu angkat tenang. Aku akan membuat panti asuhan ini bertahan selamanya. Dan akan berbakti pada ibu angkat selamanya. Aku juga. Bagus. King Song, ibu angkat pernah bilang. Akan membuatmu hidup bahagia, mungkin sekarang. Harus mengingkari janji. Obat. Penyelamat. Jantung. Ibu angkat, kenapa denganmu? Ada obat di tas. Cepat. Sudah tidak apa-apa. Kenapa kalian bisa ke sini? Aku dan King dengar ibu pulang dari luar negeri. Jadi sengaja tinggalkan semua pekerjaan untuk menemui ibu. Pekerjaan. Kakak setelah lulus kuliah merintis usaha, mendirikan perusahaan teknologi. Khusus menulis program. Bagus. Kalian sudah tidak perlu ibu khawatirkan lagi. Ibu bicara apa? Aku dan King beberapa tahun ini kuliah. Semua berkat bantuan ibu, kami belum sempat membalas kebaikan ibu. Ngomong-ngomong ibu, aku dan kakak sudah menyiapkan kejutan untuk ibu. Kejutan. Kamu tunggu aku. Kejutan apa sih? Kok misterius banget? Ibu tunggu sebentar, nanti juga tahu. Ibyo. Kejutannya datang. Kalian tahu hari ulang tahunku? Tentu saja kami tahu, aku dan kakak ingin merayakan ulang tahunmu. Sudah direncanakan bertahun-tahun, hari ini akhirnya terkabul, Kak. Selamat ulang tahun. Mama Wang, lebih baik kamu langsung menikah dengan ayahku saja. Kalau kalian nanti, cukup hanya status yang jelas, NAK. Jangan bicara seperti itu, aku kan cuma pelayan. Kenapa kamu merendahkan diri seperti itu?
Di hati kami bertiga, kamu sudah seperti ibu kandung kami. Mama Wang, kenapa kamu terluka? Siapa yang berani memukulmu? Siapa lagi kalau bukan wanita jahat yang melahirkan Kira Berga? Tapi tidak pernah peduli, Kak. Kamu harus membela Mama Wang. Ibu sekarang di mana? Dia mengamuk, memukul semua anggota keluarga. Lalu pergi tanpa penjelasan, iya. Barang-barangnya belum dikemas, langsung diusir dari rumah, HMPH. Pelayan sedang membuang barang-barangnya yang jelek, kacau. Berhenti. Nona kedua bilang kamar ini tidak berguna lagi. Cepat bersihkan, aku perintah kalian pergi. Baik. Kenapa kamar ibu berantakan begini? Banyak sekali obat. Arrhythmia. Hipertensi. Tuberculosis. Anemia. Mungkin saat kita menghindari ibu, dia. Ini proposal 20 tahun yang lalu. Mungkin selama ini ibu berjuang untuk grup. Ini berbeda dengan yang ayah dan mama Wang katakan. Ibyo. Ada apa Huan? Ada yang mengganggu pikiran? Mungkin kakak ingin menikah, tertarik dengan tuan muda mana? Jangan melamun dulu, Kak. Ayo makan. Aku rasa. Besok kita temani kakak jalan-jalan, beli baju. Biar kakak senang, Lily. Cian. Kalian tahu hari ulang tahun ibu? Ngapain peduli? Si nenek sihir itu pantas merayakan ulang tahun? Tapi ulang tahun Mama Wang. Aku ingat jelas, 9 Agustus, kan? Iya, Nona ketiga masih ingat ulang tahunku. Aku sangat senang. Kian, meski ibu sering di luar. Mungkin mengabaikan kita, tapi dia tetap. Ibu kendang kira. Bakti adalah yang utama, bakti adalah nilai. Yang diwariskan anak-anak Tionghoa selama ribuan tahun. Aku akui. Selama ini sikapku pada ibu memang tidak baik. Aku salah. Adik kedua, adik ketiga, kalian juga seharusnya memperbaiki sikap kalian. Sudah, jangan bertengkar lagi. Makan dulu. Ya, semuanya sudah berlalu. Tapi hari ini ulang tahun ibu. Kita mengusirnya dari rumah di hari ulang tahunnya. Sekarang dia mungkin tidak punya uang, bahkan tidak bisa makan. Melihat makanan enak ini, aku tidak nafsu makan sama sekali. Adik kejua, adik ketiga, ibu pasti sangat marah sekarang. Besok kita minta maaf padanya. Dan bawa dia pulang, ya? Ibu, kenapa kamu tidak di rumah keluarga Lin di hari ulang tahunmu? Tapi malah di pinggiran kota. Iya Bu, kami ke rumah keluarga Lin mencari kamu, tapi tidak ketemu. Aku sudah meninggalkan keluarga Lin. Tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Bisnis keluarga Lin sudah tidak ada hubungannya dengan lagi. APA? Lihat kalian ketakutan. Makan dulu. Sebenarnya tidak apa-apa, hanya sekumpulan orang tidak tahu terima kasih. Ibu, mulai sekarang biar aku dan kakak yang merawatmu. Kami janji akan membuatmu nyaman dan senang. Baiklah, kalian berdua memang pandai membahagiakanku. Ngomong-ngomong Ibu, apa rencana selanjutnya? Apa Cincin perlu menemanimu jalan-jalan untuk refreshing? Perusahaan Kingsong bergerak di bidang program. Dalam 3 tahun ke depan, pola perkembangan global. Yang paling potensial adalah platform pesan antar. Kingsong, kamu pernah berhubungan dengan platform pesan antar? Platform pesan antar. Aku pernah tahu sedikit, tapi merasa tidak ada prospek. Sama sekali tidak sebaik industri kurir, jadi tidak dilanjutkan.
Dengan ibu, masuk ke platform pesan antar. Aku yang memandu. Pasti akan membuatmu sukses besar. Baik, semua menurut ibu. Ayo kita makan. Sini. Makan yang banyak. Baik. Ibu, makan lebih banyak daging. Kamu juga makan yang banyak. Ibu, ini tempat yang aku sewa dengan pinjaman bulan lalu. Agak kecil dan belum rapi. Bu, tunggu dulu di depan pintu. Aku dan kakakku akan membereskan dulu. Ah, tidak apa-apa. Kita bereskan bersama. Kalau mau sukses besar, harus mulai dari tampilan depan dulu. Ayo. Baik. Tempat APA ini? Tempat seperti ini disebut gedung kantor? Kakak, selama ini budi keluarga Lin mencuri banyak uang. Masa mungkin muncul di tempat seperti ini? Aku sudah tanya-tanya, dia memang pernah terlihat di sekitar sini. Ayo kita lihat. Bu, kenapa dia di tempat seperti ini, mengumpulkan sampah? Tidak mungkin. Seharusnya dia pakai uang itu untuk bersenang-senang. Harus diakui, tempat ini sangat bau. Bu, jangan lakukan pekerjaan kotor ini. Pulanglah bersama kami. Untuk apa aku pulang? Bu, bagaimanapun juga, darah lebih kental dari air. Kami bertiga adalah anakmu. Anak? Kalau begitu, coba katakan, dalam setahun terakhir ini, berapa kali aku pulang ke rumah dan sedang apa? Kalian ingat? Tahu? Kalian bahkan tidak mengenal ibumu sendiri, lebih buruk dari pembantu rumah tangga. Tidak begitu, aku hanya sibuk membantu ayah mengurus bisnis perusahaan. Lily dan Xian Xian hanya suka bermain. Bisnis yang kau maksud adalah pesta dan jamuan makan? Atau kalian bertiga minum-minum merayakan ulang tahun? Sementara aku dibiarkan kedinginan semalaman. Bos Chang, ada pesanan dari Eropa senilai 7 miliar yang perlu Anda konfirmasi sendiri. Tunda rapat online beberapa jam. Tidak ada yang lebih penting dari merayakan ulang tahun putriku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Halo, saya ibu dari 3 putri keluarga Lin. Tolong beritahu putriku untuk keluar sebentar. Aku membuat kue ulang tahun dan menyiapkan kejutan untuknya. Baik. Hari ini adalah ulang tahun Huan Huan. Ayo kita bersulang. Selamat ulang tahun, kakak. Ayo bersulang. Selamat ulang tahun. Tuan-tuan, ada seorang wanita yang mengaku sebagai ibu kalian. Ingin bertemu, dan dia membawa. Wanita ini pasti datang minta uang lagi. Biarkan dia menunggu di luar. Bilang kami sedang sibuk. Kebetulan hari ini dingin, biar si nenek sihir itu kedinginan. Baik. Ayo, kakak, lihat apa? Ayo bersulang. Selamat ulang tahun. Nyonya, Bos Lin meminta Anda menunggu. Dia sedang sibuk. Baik, aku akan menunggu lagi. Nyonya. Kenapa kamu belum pergi? Mereka sudah selesai. Kamu tidak tahu, Higana sudah pergi lewat pintu samping. Pergi dengan mobil. Pergi. Ebyo, Hal-hal dulu tidak usah dibicarakan lagi. Kami bertiga nanti akan berbakti dengan baik padamu. Selamat ulang tahun. Kalian salah ingat,
ulang tahunku kemarin. Kalian bertiga, ulang tahunku saja tidak ingat. Masih bilang akan berbakti padaku. Kalian sendiri tidak merasa lucu? Hanya selisih 1 hari saja, perlu ribut-ribut. Ibyo. Ibu kenapa? Bos Lin, kenapa kalian datang? Kalian berdua siapa? Aku sudah bilang aku merasa. Ibu kabur dari rumah ada yang aneh, ternyata kalian berdua kampungan. Yang mengatur, membawa kabur ibuku, hari ini aku akan menghajarmu. Lin Lili, ternyata Wang Huixing selama ini terlalu memanjakannya. Sering merasa diri anak orang kaya, menuduh orang lain. Langsung mau memukul. Ibu, hubunganmu dengan 2 orang yang tidak jelas ini apa? Mereka bukan orang yang tidak jelas. Mereka adalah anakku. Anak? Ibu, kamu benar-benar bisa melahirkannya. Sudah melahirkan kami bertiga tidak cukup, masih cari pria liar di luar. Melahirkan 2 anak kembar haram ini, tidak malukah kamu? Kamu tahu tidak, tindakanmu ini merusak reputasi keluarga Lin. Lily diam. Ibu, Lili sejak kecil dimanja, lama-lama. Jangan marah padanya, kami datang kali ini. Benar-benar ingin membawamu pulang, percayalah pada kami. Kami nanti pasti akan berbakti padamu. Baik, aku bisa pulang, tapi ada syaratnya. Kamu gila memukul orang kami tidak mempermasalahkan. Sekarang kami merendahkan diri memintamu pulang. Kamu masih berani mengajukan syarat? Sarah DPA lagi? Mungkin mau minta uang lagi. Aku bisa pulang, tapi aku harus melihat dengan mata kepalaku. Kalian bertiga, masing-masing menikam. Ibu Wang 1 kali, kalian mau? Ibu, kamu ngomong apa? Ibu Wang hanya memakai baju bekasmu. Kamu suruh kami bertiga membunuhnya? Kamu gila ya, ibu? Ganti syarat lain, kekayaan keluarga Lin tak terhitung. Asal kamu bilang, bukan cuma 1 miliar, 10 miliar pun. Aku akan minta ayah transfer. Jangan marah-marah lagi, ya? Pulang yuk. Kalian pikir aku main-main? Bercanda? Kalian pikir aku cari-cari cara minta uang? Bu, dengar kata-katamu, apa 10 miliar pun tidak cukup. Bu, buat apa uang sebanyak itu? Mau ngapain lagi? Tentu buat biaya 2 anak haramnya ini. Kakak, adik, sekarang kalian lihatkan wajah asli. Esa wanita jahat ini, mama uang jauh lebih baik 100 kali lipat darinya. 1000 kali, 1.000.000 kali. Jangan kasih dia sepeser pun. Jangan hina ibuku. Dasar wanita, berani menggonggong. Kamu siapa? Perci. Berani sentuh adikku dan ibuku, coba saja. Sudah. Aku peringatkan kalian untuk terakhir kali. Kalau kalian tidak mau memutus hubungan dengan Wang Huixin, jangan ganggu aku lagi. Pergi. Ibyo. Aku tidak mau lihat kalian lagi. Ibyo. Sebagai ibu, aku sudah berusaha 100% untuk kalian. Kalau pilihan kalian bukan aku, jangan ganggu aku lagi. Ibuku tidak sehat. Kedepannya, kalau tidak ada keperluan. Jangan ganggu dia. Ibu kuatkan. Ebyo. Kalian kan anak kandungnya, cepat cari solusi. Ibu, diam saja ngapain? Paling tidak gendong ke rumah sakit. Ibu, dia bau sekali. Mana mau aku gendong? Bajuku ini harganya 30.000 lebih. Siapa mau gendong silahkan. Apa katamu? Kalian masih manusia? Bagaimana bisa ibu melahirkan anak seperti kalian? Ibu kuatkan, aku antar ibu ke rumah sakit. Perci. Aku belum pernah lihat orang sekasar kamu. Kalau sampai kenapa-kenapa, kamu bisa tanggung. Ayo, kita ikut. Kakak, wanita ini sudah tidak kenal saudara. Kita tidak perlu merendahkan diri padanya. Dia yang cari masalah. Lebih baik kita anggap tidak punya ibu. Kamu ngomong apa? Kalau berani ulangi. Aku tidak akan anggap kamu adikku lagi. Ayo, lihat ibu. Ibyo. Keluarga mohon menunggu di luar. Ibyo. Kakak, ibu tidak apa kan? Jangan mikir yang aneh. Ibu itu kuat, pasti baik-baik saja. Rumah sakit apa ini? Kalian berdua mau bunuh ibu gue? Diam lo. Kalau berani ngomong lagi, gue bakal kerasin lo.
Ternyata ibu ninggalin keluarga Lin emang ada alasannya. Dengan kelakuan kalian berdua, mana mungkin ibu beda di sini? Apa katamu? Oh, lanjut lagi. Udah, berhenti bertengkar. Gue langsung atur rumah sakit Shengshi untuk jemput ibu. Pindahin ibu ke rumah sakit swasta terbaik di kota untuk operasi. Ibu jadi sakit karena ulah kalian bertiga. Ibu gak butuh belas kasihan palsu kalian. Kalian pulang sana dari mana datang? Lo bisa jamin rumah sakit ini kemampuannya? Bisa sembuhin ibu gue? Gue bisa keluarin 10 juta. Panggil dokter terbaik di Haicheng buat obatin ibu. Lo bisa? Kakak benar, kita punya uang. Kalian berdua miskin, mau bandingin apa sama kita? Ini bukan soal uang. Tapi kalian tidak berbakti. Kalau bakti bisa menyembuhkan. Buat apa dokter? Tapi kalau anak sendiri? Sampai tidak punya bakti, punya uang sebanyak apapun. Sama saja dengan pura-pura nangis di kuburan. Siapa yang bilang pura-pura nangis? Gawat keluarga, pasien anemia parah butuh transfusi darah. Siapa yang mau donor? Aku saja. Aku anak kandung pasien. Ayah ibu punya golongan darah BH2 yang langka. Jadi aku pasti cocok. Ikut aku, sini cepat. Si nenek sihir, sehari-hari marah-marah, ujung-ujungnya. Tetap harus kita yang selamatkan dia. Untung sekarang medis maju. Sana keluarga langsung bisa donor, kalau tidak dia mati tidak tahu. Kenapa? Kalian berdua sok alim bilang bakti. Tapi waktu donor darah kok hilang, kak kita juga ikut. Cukup, biar keluarga lain yang bantu. Tidak perlu, aku sendiri saja. Teruskan diambil. TAPI. Teruskan. Suster, adikku juga golongan darah BHR. Dia juga bisa donor. Sementara tidak perlu, Bos Lin sudah sediakan. Darah yang cukup. Kalian bisa tunggu di luar. Ada perkembangan pasien, saya akan beritahu. Nenek sihir, keluarga jadi sial karena kamu. Bikin pesta minumku harus ditunda lagi. Chien. Kalau aku dengar kamu bicara begitu lagi, jangan salahkan aku. Memberi hukuman keluarga untukmu. Jangan terbaring di sini bukan orang lain. Ini ibu kandung kita. Kamu tahu tidak? Aku tahu. Minta maaf ke ibu. Kamu juga. Maaf ibu. Ibu, kami bertiga sebagai anak kandungmu. Setelah ibu sembuh, pasti kami akan berbakti. Tidak akan pernah seperti dulu lagi. Anda pasti akan memaafkan kami. Benar kan? Tidak baik, golongan darah tidak cocok, pasien mengalami badai imun. APA? Tidak mungkin, aku jelas-jelas anak kandung ayah dan ibu. Bagaimana bisa golongan darah tidak cocok, Kak? Apa perawat bodoh ini salah mengambil kantong darah? Bagaimana mungkin bisa terjadi golongan darah tidak cocok? Aku melihat langsung dia membawa darah yang diambil dariku ke ruang gawat darurat. Tidak mungkin ditukar, kalau tidak ditukar. Berarti kita bertiga juga anak haram. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan di suatu tahap, jangan asal bicara. Dari kecil, kita bertiga tidak pernah sakit parah. Selalu jurus oleh Mama Wang, tidak pernah tes darah. Tidak menyangka hari ini terjadi hal seperti ini. Kak, si nenek sihir tua ini sudah lama selingkuh. Berarti kita minta maaf sia-sia dong? Masalah imun darah pasien sudah distabilkan dengan serum. Tapi lain kali, jangan sampai salah lagi. Kalian siapa yang golongan darah BHR? Aku golongan darah BHR. Aku yang pergi. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mama, kamu sudah sadar. Mama, katakan padaku. Apakah lingkudang ayah kandangku? Nenek sihir tua, sudah tahu kamu perempuan jalang selama bertahun-tahun. Dosa yang dibuat tidak sedikit hal hari ini. Kalau tidak jelaskan pada kita bertiga tidak akan membiarkanmu, perempuan seperti kamu. Di zaman dulu harusnya dikurung dalam kandang babi. Kalian kan anak kandung Mama. Kok bisa mulut sejahat ini? Apakah anak kandung juga belum tentu? Mungkin. Kita anaknya Mama Wang, ya? Kalau anaknya Mama Wang, dengan perempuan seperti kamu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Itu justru bagus. Mama sekarang kondisi tubuhnya sangat lemah. Kalian ngomong apa? Aku mau ngomong apa yang ngomong apa. Urusanmu apa? Pergi sana. Mama. Kenapa golongan darahku tidak sama denganmu? Mama, kamu cepat istirahat, suster. Tidak usah. Urusan keluarga akhirnya harus kuselesaikan sendiri.
Mama, ini salahku tidak bisa mendidik dua adik dengan baik. Bukan urusanmu, hari ini aku yang akan menghadapi dua anak durhaka ini. Nenek sihir tua, kamu sekarang cuma perempuan tua busuk, berani-beraninya melotot padaku? Siapa yang beri kamu keberanian? Aku tidak hanya akan melototi kalian, tapi juga akan memukul kalian. Memukul kalian karena tidak menghormati orang tua dan berbicara sembarangan. Berdasarkan APA kau memukul kami? Mama Wang saja tidak berani memukul kami seperti ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan setetes air susu. Setetes air susu yang telah menyelamatkan hidup kalian. Kalian terus menyebut Mama Wang. Kalian tidak pernah berpikir, jika bukan karena aku, kalian sudah mati kelaparan sejak masih bayi. Kalung doa ini. Setiap kali kalian genap 1 tahun, aku selalu memesan satu untuk kalian pakai sebagai perlindungan. Aku hanya ingin dia bisa menyatukan hati kita sebagai ibu dan anak. Selamanya bersama. Tapi sekarang, sudah tidak perlu lagi memakainya. Ebyo, apa maksudmu? Kalian bilang malu memiliki aku. Dan mengarang cerita bahwa aku berselingkuh di luar. Ingin memutuskan hubungan denganku, maka hari ini, aku akan langsung memutuskan hubungan dengan kalian. Kalian juga tidak perlu lagi khawatir tentang latar belakang itu. Memutuskan hubungan. Besok aku akan mengurus surat pemutusan hubungan. Mulai sekarang, aku dan kalian bertiga tidak akan berhubungan lagi. Pergi dari sini. Pergi ya pergi, seolah-olah kami memohon padamu untuk menjadi ibu kami. Ayo pergi. Ebyo, Lily dan Kian-Kian masih kecil. Jangan terlalu serius dengan mereka. Apa kau tidak mendengar atau tidak mengerti apa yang kukatakan tadi? Ebyo, ini 5 juta, Bella. Aku akan segera mengatur orang dari rumah sakit Shinji untuk memindahkanmu. Keluar. Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Ebyo, Bagaimanapun juga, ibu telah membesarkan kami bertiga. ada jasa besar. Selama ibu membutuhkan, Bahkan jika ibu di ujung dunia, cukup telepon. kami akan segera datang. Ibu istirahat dulu, aku tidak akan mengganggu ibu lagi. Ibu, istirahat yang cukup. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin golongan darah Boslin tidak cocok dengan ibu? Tidak cocok itu wajar. Dia bukan anak kandungku. APA, Boslin benar-benar bukan anak ibu? Senyor Boslin, benar-benar karena hubungan darah, jadi tidak cocok, Bu. Ini sebenarnya bagaimana? Jangan-jangan Anda benar-benar. Bodohnya kamu, mikir apa sih? Bu, jangan lagi bikin teka-teki dengan kami berdua. Kalau diceritakan, Lin Huan dan kalian berdua justru lebih punya hubungan. Dia juga dari panti asuhan anggrek. Dulu waktu masih bayi, orang tua kandungnya meninggalkannya di depan panti asuhan. Tapi waktu itu panti asuhan kekurangan dana, tidak bisa mengurusnya. Paman yang jadi kepala panti asuhan akhirnya menemui saya dan menitipkannya pada saya. Ternyata begitu, lalu kenapa Anda tidak? Langsung jelaskan pada mereka? Biar mereka tidak menghina Anda. Kalau mereka percaya pada saya, meski tidak dijelaskan, mereka akan merasa saya tidak masalah. Kalau mereka tidak percaya, meski dijelaskan, hasilnya cuma fitnah yang lebih besar dari mereka. Jadi Anda benar-benar mau putus hubungan dengan mereka? Anda benar-benar tidak mau kembali ke keluarga Lin? Tidak akan kembali, saya sudah sadar keluarga Lin itu bukan tempat yang baik untuk saya. Bu, kedepannya, cukup dengan kalian berdua. Bu juga berharap kalian berdua bisa rayakan ulang tahun Bu lebih sering. Bagus sekali, Bu. Kak, kita sekarang punya keluarga. Kita bisa terus bersama, Bu. Bu, Anda istirahat saja di rumah sakit, kata dokter. Anda terlalu lelah kalau terus bekerja. Kesehatan akan bermasalah. Tenang, urusan cari uang. Serakin pada saya dan cincin, Anda. Cukup jadi nenek yang menikmati hidup saja. Bu tidak apa-apa, nanti rajin minum obat saja. Aduh, tapi Asal saya bisa lihat kalian hidup bahagia. Penyakit apapun bisa sembuh tanpa obat. King Song, urusan internet ini. Yang penting efisiensi, urusan yang kita bicarakan kemarin. Harus cepat dilaksanakan. Kalau begitu Bu, Anda istirahat saja di rumah sakit. Saya akan panggil teman-teman seperjuangan saya. Nanti kita diskusikan di rumah sakit, langkah selanjutnya. Baik. Bu, tim studio kita sudah lengkap. Sekarang Anda bisa jelaskan, proyek delivery makanan ini bagaimana? Sebenarnya simpel, kita coba simulasi prinsip jual beli. Nanti kalian akan paham. Sekarang bayangkan,
King King ini. Pemilik restoran. King Song adalah pelanggan, kamu adalah kurir. Saya operator platform, sekarang. King Song ingin makan apel ini. Bagaimana caranya? Aku tahu, telepon King King. Suruh dia kirimkan saja. Tapi, apa hubungannya dengan platform ini? Bagaimana jika aku bilang, platformku sudah menandatangani kontrak dengan semua toko dalam radius 10 km. Apapun yang kamu mau makan, bisa dipesan lewat platformku. Maksudmu, semua toko dalam radius 10 km melayani kita? Tidak hanya itu, sebaliknya juga sama. Toko-toko juga melayani semua orang dalam jangkauan pengiriman. Dengan begitu, toko-toko itu seperti memiliki toko online tanpa batas geografis. Ya, dalam model operasi ini, platform pesan antar akan berjalan seperti platform belanja. Kalau platform dan pedagang menandatangani kontrak dengan biaya layanan. Buset. Jika semua restoran di area ini mencatat omzet 1 miliar di platform kita bulan ini, bukankah kita akan untung 200 juta? Kita tinggal kurangi gaji kurir. Maka laba platform tidak akan kurang dari 10%. Ini benar-benar bisnis yang saling menguntungkan. Dan keuntungannya tak terbatas. Bu, platform kita mau diberi nama apa? Bagaimana kalau kita namakan Zongbang Waimai? Zongbang, semua orang membentukku. Ibu, kau orang paling visioner yang pernah ku kenal. Aku yakin, Zongbang Waimai kita akan menjadi legenda bisnis di masa depan. Mari kita lanjutkan dan wujudkan. Pembangunan awal platform ini, kalian yang akan mengerjakan programnya. Tidak masalah. Semua orang membantuku. Zongbang Waimai, semangat! Astaga, apakah wanita ini sudah menopause? Sampai-sampai kabur dari rumah. Bisnis luar negeri ini masih mau diurus atau tidak? Tuan, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Kamu bukan orang luar, katakan saja. Tuan, karena hubungan Nyonya dengan keluarga sudah sangat buruk. Meski ketiga Nona memintanya kembali, tidak akan sama seperti dulu. Sekarang kau kepala keluarga, tapi soal harta keluarga. Harta? Maksudmu dia mau membagi hartaku? Mengambil separuh uangku? Aku hanya menyampaikan kemungkinan, tapi dalam situasinya. Tuan harus waspada. Kamu benar, aku harus mempertimbangkannya. Changyu, asal kamu diusir dengan tangan kosong. Diusir dari rumah, maka semuanya akan menjadi milikku. Cien Lily. Kejadian di rumah sakit hari ini, jangan bilang ayah dulu ya. Kakak jangan khawatir, aku tahu kamu gengsi. Kamu bukan anak kandung ayah ini. Kami tidak akan bilang ke ayah, kakak. Aku juga tidak akan bilang ke ayah, entah kamu anak kandung atau bukan. Kita akan tetap saudara yang baik, terima kasih. Kita harus membuat si nenek sihir tua itu dan dua makhluk itu membayar konsekuensinya, Kodong. Changyu selama ini di luar negeri. Kita berdua time sudah bersama 5-6 tahun. Apa yang Changyu bisa berikan, aku juga bisa. Lagi pula sekarang dia lemah, tidak bisa memberimu anak laki-laki untuk meneruskan keturunan. Tapi aku bisa. Kamu rela dia mengambil separuh harta keluarga? Dia bahkan tidak pernah memberimu anak laki-laki. Aduh. Tapi kekayaan keluarga Lin ini adalah hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa Tiga Nona, gimana Nyonya? Ayah, lebih baik kamu bercerai saja dengan si nenek sihir tua itu. Di rumah sakit dia tidak hanya memukul kami, tapi juga mengusir kami, malah anak haramnya disayang seperti harta karun. Apa? Anak haram? Perempuan tua ini berani selingkuh di belakangku. Ayah, dia juga gila, mau memutuskan hubungan ibu anak dengan kami. Sungguh gila, aku rasa dia melakukan ini untuk memudahkan perselingkuhannya. Sungguh keterlaluan, aku masih ingat kenangan lama. Merasa bersalah padanya, tapi ternyata dia sudah lama mengkhianatiku. Tuan, Nyonya mungkin sudah tidak setia sejak lama. Tapi bagaimanapun juga. Sudah. Jangan membelanya, dia berani mengkhianatiku. Maka dia harus membayarnya, kalian berdua selidiki. Siapa sebenarnya dua makhluk ini? Aku tidak akan membiarkan mereka bertiga lolos. Ayah tenang, kami segera pergi, kami akan membuat semua orang tahu siapa yang mengkhianati keluarga Lin. Tidak akan berakhir baik, si nenek sihir tua itu. Dan dua makhluk itu harus membayar. Ayah mau bertindak terhadap ibu? Tidak, jangan biarkan situasi semakin parah. Ayah, hubungan ibu dan dua anak itu belum jelas. Apakah kita tidak terlalu gegabah? Gegabah? Gegabah apa? Dia sudah menyeret wajahku. Diinjak-injak, jika dibiarkan. Aku akan jadi bahan tertawaan seluruh Hai Cheng. Huan, ayah tahu kamu baik hati. Tapi kebaikan ini harus digunakan di tempat yang tepat, mengerti? Ayah, mengerti. Tugas kalian adalah mendatangi semua restoran dalam radius 20 km untuk diajak berunding dan diundang.
bergabung dengan Zhou Imai. Setiap restoran yang berhasil diajak bergabung akan memberi kalian bonus 300 yuan. Semakin banyak, semakin untung. Semua mengerti? Mengerti. Satu kontrak 300 yuan, uangnya mudah sekali didapat. SSG, kita harus jam-jam cari untung besar. Jangan buang waktu, ayo mulai kerja. Saya. Bu, rider pertama sudah saya selesaikan. Adik-adik tingkat saya di kampus. Bisa kerja paruh waktu mengantar makanan. Bagus. Sekarang kita tinggal selangkah lagi. Tapi Bu, dana kita sepertinya. Ini tidak masalah, saya sudah minta teman lama saya menyelesaikannya. Kamu lanjutkan saja. Kawan lama, jangan sampai terlambat ya. Berapa lama lagi sampai? 10 menit lagi, Tuan Jimmy. Hahaha, Chang Yu. Kamu tidak hanya kabur dari rumah dan bertingkah seenaknya, tapi juga diam-diam selingkuh di luar dan punya anak haram. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Lin. Bu, ayah sedang emosi, bukan menyalahkanmu. Intinya dia datang untuk membawamu pulang. Aku tidak punya waktu berdebat benar salah, dan aku tidak akan pulang. Apa kau lupa saat kita makan seadanya? Dan mengucapkan sumpah? Sekarang kau sudah kaya. Menjadi nyonya kaya, kau melupakan semuanya. Demi leluhur Lin, aku Lin Guodong bersumpah. Baik dalam suka maupun duka, kaya atau miskin. Akan setia pada Chang Yu seumur hidup. Demi leluhur Lin, aku Chang Yu juga bersumpah. Akan mencintai Guodong seumur hidup, apapun yang terjadi. Akan setia selamanya. Berani sekali kau menyebut sumpah. Hari ini, tidak boleh ada yang bocorkan sepatah kata pun. Mulai sekarang jika ada yang bertanya, katakan ibumu sudah meninggal di luar negeri dan tidak pernah kembali. Yang pertama melanggar sumpah adalah kamu, Lin Guodong. Kakak. Aku baru saja memasang poster lowongan kurir paruh waktu di setiap kelas, dan mereka semua ingin mencoba. Di sini juga, banyak adik tingkat yang mau kerja paruh waktu mengantar makanan. Bagus sekali. Assault Hasan and Lankar, kita akan kaya. Ya. Ayo kita cari ibu dan berkumpul. Di mana kau sembunyikan dua anak haram itu? Aku peringatkan, bicaralah hati-hati. Mereka adalah anak-anakku, bukan barang. Bagus-bagus, main di luar malah jadi kesayangan. Anak sendiri malah dianggap orang luar. Keterampilanmu yang tak tahu malu benar-benar membuatku terkesan. Ayah yang bijaksana seumur hidup, kenapa menikah dengan orang sepertimu? Serbu. Aku akan menangkap orang yang tak tahu aturan ini. Bawa pulang dan hukum di hadapan leluhur keluarga Lin. Lalu usir kau dari rumah. Ayah, kalian sudah menikah bertahun-tahun, apakah harus sekejam ini? Jika kau masih mengakuiku sebagai ayahmu, jangan halangi aku menjalankan hukum keluarga. Serang. Berhenti! Berhenti! Bawa pergi. Berhenti. Siapa berani sentuh ibuku? Ibu, kau baik-baik saja? Serang aku saja, jangan sentuh ibuku. Kalian berdua adalah anak-anak hasil dari Chang Yu. Ayah, dua orang ini. Adalah hasil perselingkuhan Chang Yu di luar. Dilahirkan jam-jam tanpa sepengetahuanmu. Bagus Chang Yu, kau lebih memilih melahirkan anak dengan pria idaman di luar daripada memberiku seorang putra. Apa salah keluarga Lin padamu? Hingga kau menjadi tak tahu malu begini. Lin Guodong, kau bahkan tak tahu akar permasalahannya. Langsung menghinaku di sini. Aku benar-benar tak bisa berkata-kata lagi padamu. Dua orang ini berdiri di hadapanku. Apalagi yang harus kupahami? Bos Laulin, pasti ada salah paham. Aku dan kakak sebenarnya hanya. Kau berani ikut campur? Hihi, kau baik-baik saja? Chang Yu, ku beri waktu 5 detik. Jika kau tetap tak mau bertobat, jangan salahkan aku. Memutus sumber keuanganmu dan membiarkanmu mati kelaparan di jalanan. Memang harus begitu, dia perlu obat keras baru jerah. 5, 4, 3. Ibu, aku tidak sakit, jangan khawatirkan kami. Aku dan kakak bisa menjaga diri sendiri. Bos Laulin, kau keterlaluan. Ini kan istrimu sendiri. HMPH, istriku? Dulu ya, sekarang dia tak mau bertobat. Sebentar lagi bukan lagi, 2. Waktunya habis. Tunggu dulu. Kenapa? Baru dengar mau diusir. Langsung menyesal dan ingin kembali ke keluarga Lin? Aku kasih tahu Chang Yu, sudah terlambat. Siapa bilang aku mau pulang, Lin Guodong? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku bisa melepaskan harta keluarga Lin, pergi tanpa membawa apa-apa. Tapi aku tidak akan biarkanmu menyentuh King dan King Song. Ebyo, Lin Huan, kamu tidak perlu jadi penengah di sini. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam hal ini. Bawakan surat perceraian, aku akan tanda tangani sekarang.
Jangan bawa-bawa leluhur. Demi 2 orang, kamu rela melepaskan aset miliaran? Chang Yu, kuharap kamu tidak menyesal. Mama Wang. Nyonya, orang yang tidak tahu terima kasih. Chang Yu. Ini kontraknya, cepat tanda tangan. Pergi semua, jangan ganggu hidupku lagi. Hei, beri pelajaran pada orang ini dan 2 barang ini. Ibu sudah setuju pergi tanpa membawa APA. Kenapa kalian masih ingkar janji? Meski Chang Yu sudah pergi tanpa membawa apa-apa, tapi dia masih punya hutang padaku yang belum dibayar. Chang Yu, sekarang aku adalah pengasuh 3 nona, sedangkan kamu bukan apa-apa. Tamparan yang belum kamu bayar itu akan kuberikan hari ini. Mama Wang, jangan. Urusan mereka berdua, kamu ikut campur apa? Berhenti. Tuan Jimmy dari Red Ray Consortium. Kenapa dia datang? Kamu siapa? Jangan pikir karena matamu biru lalu berhak ikut campur urusan keluarga Lin. Hei, Buang dia keluar. Lin Kuodong, putrimu benar-benar sombong sekali. Berhenti semua. Chen, ini Tuan Jimmy. Yimi apa Yimi? Hai Cheng adalah wilayah keluarga Lin, siapapun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian tidak berani, aku yang akan hadapi. Bodoh. Tuan Jimmy adalah mitra penting kami di luar negeri. Cepat minta maaf pada Tuan Jimmy. Mitra bisnis? Tuan Jimmy, pertama kali bertemu. Kita bisa dibilang berkenalan setelah bertengkar. Aku minta maaf. Tuan Jimmy, aku sedang menangani urusan keluarga. Urusan pekerjaan, kita bicarakan nanti, ya? Saya datang untuk membicarakan urusan bisnis, tapi kau merusak bisnis saya. Merusak? Tuan Jimmy, kerjasama antara Redwood Consortium dan grup Lin terus berjalan lancar. Kok? Nyonya Chang adalah mitra penting kami. Bergerak di depanku, kau sudah minta izinku? Ibu ternyata mitra Redwood Consortium? Investor yang ibu bilang ternyata Redwood Consortium. Kukatakan wanita Chang Yu ini. Kok bisa setuju cepat sekali keluar tanpa bawa apa-apa? Ternyata sudah dapat pelindung baru. Lepaskan mitra kerjasamaku. Jimmy, maaf, kau melihat kejadian memalukan ini. Yang penting kau baik-baik saja, kawan lamaku. Tuan Jimmy, Anda bercanda, kan? Walaupun istriku yang selalu menangani proyek dengan grup Redwood, dia tidak bisa mewakili keluarga Lin. Akulah kepala keluarga Lin, lagi pula. Kami sudah bercerai, seharusnya Anda bicara dengan saya. Kau bercerai dengan Nyonya Chang? Ya, wanita pelin-pelan seperti dia. Tidak pantas mewakili keluarga Lin. Kalau tidak bercerai, Suruh dia melahirkan lagi buat keluarga Lin. Dia tidak pantas, dan kau yang kurang ajar, ini lebih tidak pantas. ayah, dia berani memukulku. Nona kedua, lihat wajahku bengkak. Keluarga Lin kan orang terkaya di Haicheng. Kapan pernah diperlakukan seperti ini? Ayah, kita kan kaya, kenapa harus hormat pada Mitra biasa? Buat saja dia bangkrut. saya tidak terima. Ya, habisi saja dengan uang. Lin Kuodong, sepertinya kedua putrimu ingin duel bisnis denganku. Tuan Jimmy, anak-anak masih muda dan tidak mengerti. Kita bekerja sama bertahun-tahun, hubungan kita erat. Beri saya muka, kan kerukunan membawa rezeki. Bagaimana kalau saya tidak memberi muka? Tuan Jimmy, apa maksud Anda? Kita kerja sama lama, Anda tidak bisa hanya karena dibentak anak-anak, lalu ingin putus hubungan dengan mitra penting seperti saya? Lin Kuodong, bertahun-tahun ini saya bekerja sama dalam dengan kalian, bukan karena muka Anda, tapi karena Nyonya Chang. Sekarang kau sudah bercerai dengan Nyonya Chang, saya sudah tidak perlu kerja sama dengan kalian. Jadi bisnis luar negeri selama ini diurus ibu? Ini proposal 20 tahun lalu. Apa selama ini? Ibu terus berjuang untuk grup? Tidak kerja sama ya sudah. Siapa yang butuh? Betul. Lebih baik kami bertiga yang maju, pasti lebih baik dari kalian. Kalian berdua diam saja, ayah. Mungkin selama ini ibu. Sibuk mengurus urusan keluarga. Bagaimana dengan perjanjian cerai ini, Tuan? Kamu tidak boleh kembali ke masa lalu. Apalagi, aku sedang mengandung anakmu. Mama Wang ternyata mengandung penerus keluarga Lin. Aku punya anak laki-laki. Jimmy,
Sekarang aku dan keluarga Lin sudah tidak ada hubungan lagi. Kerjasamamu dengan Lin Group, terserah keinginanmu, bisa dihentikan kapan saja. Aku tidak akan ikut. Oke, kita akan segera menarik investasi dari Lin Group. Tidak, jangan ditarik. Ayah, kalau mau ditarik ya tarik saja. Tidak akan rugi banyak kok. Jangan main-main. Kerjasama antara Red Ray Consortium dan Lin Consortium adalah proyek bernilai miliaran. Jika investasi ditarik, harga saham grup akan anjlok separuh. Anjlok separuh? Seriusan? Tuan Jimmy, aku tidak setuju pembatalan kontrak dan penarikan investasi. Kamu mau membuat Lin Group merugi besar. Lin Kuodong, kamu tidak berhak mengatur aku. Sekretaris, segera beritahu Dewan Direksi untuk menarik investasi dari Lin Group. Tidak, Tuan Jimmy, jangan ditarik. Aku meminta maaf atas kelancanganku tadi. Kedua putriku lancang berbicara. Aku juga meminta maaf sepenuh hati. Nyonya Changyu, bagaimana keputusannya? Terserah Anda. Changyu, kita sudah menikah bertahun-tahun. Beri aku muka, boleh? Lagi pula aku sudah membawa 3 anak. Dengan tulus memintamu pulang, tapi kamu sendiri yang menolak. Sebenarnya kamu mau apa? Ibu, jangan biarkan konsortium menarik investasi. Kumohon. Lin Kuodong, aku bisa membujuk Jimmy, tapi hari ini kamu harus di hadapanku mengusir wanita ini, Wang Huisin, dari keluarga Lin. Mau tidak? Mengusirku dari keluarga Lin? Godong, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Huisin sedang mengandung anak laki-lakiku. Menerus keluarga Lin tidak boleh terputus. Bisakah kamu menggantinya? Berapapun uang yang kamu mau, aku akan beri. Sekarang juga. Aku tidak butuh uangmu, aku hanya ingin wanita ini masuk neraka. Godong, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tenang, aku tidak akan membiarkannya menyakitimu. Changyu, jangan semakin menjadi-jadi. Aku beritahu kamu, aku sudah membawa 3 anak. Dengan tulus memintamu pulang. Tak disangka, kamu bisa begitu kejam. Jimmy, urusan bisnis adalah urusan bisnis, tarik investasi. Kamu benar-benar cantik, tapi begitu tega. Ibu, Changyu, harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Kamu hanya keluar tanpa membawa apa-apa, bukan mati. Ini saat yang krusial. Kamu tidak hanya tidak membantu keluarga Lin, malah balik menyerang. Membuat keluarga Lin rugi besar. Kamu masih manusia. Nenek sihir tua, kami sudah berusaha keras memohon di rumah sakit. Kamu tidak mau pulang, sekarang malah membuat keluarga Lin rugi besar. Tenang saja, saat kamu tua, aku tidak akan merawatmu. Aku tidak butuh kalian merawatku, Jimmy. Tidak perlu berbaik hati. Segera tarik investasi. Benar-benar ditarik. Uangku. Nyonya Chang, Yurusan Kerjasama. Kita bicara di tempat lain. Baik, Silakan. King King, King Song. Kita pergi. Oh ya, kamu pikir 3 anak perempuanmu yang tidak tahu terima kasih ini pergi ke rumah sakit untuk memintaku pulang? Mereka sebenarnya memakiku untuk pulang. Memakiku untuk pulang. Lihat apa yang kalian bertiga lakukan. Jimmy, perkenalkan, ini anak angkatku. King Song, ini anak angkat perempuanku. King King. Tuan Jimmy, sudah lama mendengar nama Anda. Anda adalah idolaku. Wah, kamu mengagumiku? Lebih baik kagumi ibu angkatmu. Dia adalah jenius bisnis sejati. Bahkan Tuan Jimmy memberi penilaian tinggi pada ibu angkat. Tentu saja, beberapa kali krisis bisnis grup Hongshu ditangani langsung oleh Nyonya Chang, dan grup Lin bisa berkembang sampai sekarang. Semua berkat Nyonya Chang. Jangan bicara ini dulu. Kita duduk dulu. Jimmy, ini rencana lanjutan untuk layanan antar makanan Zongbang. Silakan lihat. Sempurna. Aku belum pernah melihat rencana sehebat ini. Chang, kamu harus membimbingku. Ada harapan? Sepertinya Tuan Jimmy bisa investasikan beberapa juta. Chang, kamu mau aku investasikan berapa? 1 miliar, aku akan berikan 30% saham dari Red Ray Consortium. 1 miliar? Uang sebanyak itu? Aku rasa tidak worth it. Wah, ternyata butuh investasi sebanyak ini. Mimeng tidak murah. Kalau begitu, kamu saja yang kasih harga. Aku tawarkan 2,5 miliar untuk 51% saham. Kontrol penuh. 25 miliar? Aku. Seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Kontrol saham tidak mungkin. Harga patok 1 miliar. Aku kasih kamu 30% saham. Kalau tidak setuju, ya sudah. Baiklah, jarang ketemu proyek sebaik ini. Lajapila, kamu sendiri yang akan menanganinya. Mustahil tidak untung. Aku benar-benar tidak bisa mengambil keuntungan sedikit pun darimu. Hahaha.
Kalau mau mengambil keuntungan darimu, grup Lin sudah lama kamu kuasai. Baiklah, deal. Dana akan masak semua dalam sanhari. King Song. Kali ini kalian bisa bekerja dengan leluasa. Chang Yu, karena kamu sudah tidak di keluarga Lin lagi, aku bisa mulai memanen keluarga Lin. Terserah kamu, santai saja. Bersulang. Kamu yang bicara. Chang Yu bilang kalian menghinanya. Benar atau tidak? Memang benar. Waktu itu Kian dan Lily. Aku dan kakak kedua. Waktu itu hanya mengatakan yang sebenarnya. Yang salah nenek sihir itu. You can call me. Sebagai kakak, mereka berdua tidak mengerti. Kamu juga ikut tidak mengerti? Hah? Dan kalian berdua. Aku. Kalian bertiga tahu tidak, karena ucapan kalian itu. Keluarga Lin rugi hampir 10 miliar. Sampai sekarang harga saham masih turun. Kalian bertiga. Sekarang langsung pergi ke ruang hukuman. Sampai aku tidak marah lagi. Dan kamu, buang. Kalau berani melepaskan mereka lebih awal. Atau memberi mereka makan, aku akan menghukummu juga. Baik. Diam saja apa? Cepat pergi. Bu Wang, tolong izinkan kami kali redam. Aku mohon, tega sekali kamu melihat kami bertiga. Dikira mereka ini? Sekarang aku sudah mengandung anak Lin Guodong. Kalian berdua sudah tidak berguna lagi. Perintah Tuan adalah hukum di rumah ini. Kalian bertiga. Tinggal diam saja di sini. Bu Wang. Sepertinya ada sesuatu yang kusimpan di dalam. Ah, sudahlah. Yang penting janin di perutku selamat. Tak ada yang bisa goyahkan posisiku di keluarga Lin. Aku tidak melakukan kesalahan, kenapa jadi begini? Besok aku rencana naik mobil sport jalan-jalan. Hancur semuanya. Semua salah si nenek sihir tua itu. Buang sebelumnya baik sekali. Kenapa hari ini wajahnya berubah total? Dulu dia sangat memanjakanku. Ini. Lily, Kian, cepat lihat. Apa yang Minorek? Ini kan cuma baju. Yang dibalikin Buang antak kita. Buang sebelumnya sangat baik pada kita, dibandingkan si nenek sihir tua yang tidak peduli. Pada kita, jauh lebih baik. Semua barang ini Adalah ibu kita yang membelikannya. Lihat. Kenapa baterainya habis sekarang? Kakak, kamu salah lihat ya. Si nenek sihir tua itu, mana mungkin membalikin kita orang? Dia paling tidak ingin kita mati kelaparan saja. Sudah, tunggu di charger dulu baru tunjukkan pada mereka. Semuanya, hari ini saya undang kalian untuk umumkan hal penting. Kakak, lihat ibu begitu bersemangat. Apa setelah dapat? Investasi Red Trail Konsortium, ada kabar baik lagi? Kamu nanti saja tahu. Saya umumkan, Sombang Waimai baru diluncurkan tapi user registrasi tembus 5 juta. Ada 5 juta orang pesan makanan lewat platform kita. Bukan cuma user, bahkan makananku sehari-hari sudah dipesan lewat Zongbang Waimai. Platform kita. Sanggar ajaib. Siapa yang bisa menolak jadi raja? Cuma sentuh jari. Sudah bisa dapat bankuet mewah. Ibu Chang, dengan tren sekarang, lewat 10 juta seharusnya bukan masalah. Haruskah kita ekspansi keluar Haicheng, kuasai seluruh provinsi selatan? Ini rencana besar dengan ratusan juta user. Cuma provinsi selatan saja. Langkah berikutnya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Aku akan membuat Zombang Waimai menjadi aplikasi nasional dalam 1 tahun. Seluruh orang di negeri ini bisa makan melalui platform kami. Bagus, bagus. Aplikasi nasional. Dulu aku memilih berinvestasi padamu daripada keluarga Lin. Ternyata pilihan yang tepat. Jimmy, temui konsorsium dan beritahu mereka. Tambahkan investasi.
3 hari lagi. Aku akan memulai putaran pendanaan berikutnya. Bu, kamu masih mau menambah investasi? Dana tidak masalah. Tapi soal saham ini, Jangan terlalu serakah, Jimmy. Proyek ini cukup untuk membuat konsorsium Hongshu tercatat dalam sejarah investasi global. oke, aku segera urus. Taruhan besar yang pasti menang ini. Tidak ada alasan untuk tidak ikut. Baru-baru ini, proyek kuda hitam Super High Cheng, Zongbang Wa Imai, akan memulai putaran pendanaan baru. Banyak modal berebut untuk berinvestasi. Manajer proyek, Nyonya Chang Yu, menyatakan, Akan memilih modal terbaik untuk bekerja sama. Memastikan platform beroperasi dengan sehat. Hanya 2 bulan bisa melahirkan proyek kuda hitam. Kamu ini, keberuntungan apa yang kamu dapat? Tuan, ketiga nona sudah datang. Ayah, kami tahu salah. Kumohon jangan kurang kami lagi. Tapi ayah, salah bicara di rumah sakit juga bukan sepenuhnya salah kami. karena dulu Wang MA. Nona ketiga, dulu aku sering bilang, bakti adalah yang utama. Sepertinya kamu tidak pernah menganggap serius perkataanku. Mama, hemu. Sudah, jangan ribut lagi. Kalian bertiga. Bersiaplah, besok ada acara pendanaan di Haicheng. Kalian bertiga ikut denganku. Apa ini berhubungan dengan ibu? Ibumu baru saja meluncurkan proyek kuda hitam. Untuk menyelamatkan harga saham grup Lin. Kalian bertiga ikut denganku. Bujuk ibumu untuk rujuk denganku. Proyek di tangannya. Gabungkan ke dalam grup Lin. Kali ini jika kalian bertiga membuat kesalahan lagi, aku tidak akan memaafkan kalian. Ya, Cepat, berdandan yang rapi. Godong, kamu tidak benar-benar ingin dia kembali, kan? Kalau dia kembali, kamu tidak akan benar-benar mengusirku dari keluarga Lin, kan? Huisin, tenang, aku punya rencana lain untukmu. Kamu telah memberikan keturunan bagi keluarga Lin. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Selamat datang semuanya, hari ini makan minum sepuasnya. Konferensi pendanaan startup kali ini pasti akan berjalan lancar. Hari ini Bos Wang juga akan datang. Nanti Amir Ki harus menyambut dengan baik. Bagus, Nyonya Chang, Anda benar-benar lihai. Luar biasa. Aku baru saja mendengar kabar perceraian Anda dengan orang terkaya Lin. Langsung saja menjadi pendiri proyek kuda hitam. ini namanya emas dimanapun akan bersinar. Aku suka dengar itu, emas pasti akan bersinar. Hahaha, Chang Yu. Kamu benar-benar beruntung, dalam waktu singkat. Bisa bangkit kembali. Aku akui, bisa menciptakan. Proyek yang sedang tren secepat ini, memang luar biasa. Kenapa kamu datang? Aku tidak ingat daftar tamu istimewa. Ada nama grup Lin. Ibu, ayah datang kali ini untuk membejakmu rejek. Dia waktu itu hanya karena emosi, baru mengajukan cerai. Jangan dipikirkan, ibu. Masalah-masalahmu, Kami tidak akan mempermasalahkannya. Rujuklah dengan ayah. Ya, kami memaafkanmu. Chang Yu, lihatlah putri kita. Juga tulus inginmu kembali. Aku juga penuh ketulusan. Marahmu seharusnya sudah reda. Nyonya, kenapa melihatku? Apa pakaianku tidak pantas? Apapun yang kamu pakai aku anggap kotor. Lain kali ingat, lepas semua baru masuk. Tuan, Chang Yu jangan ngambek lagi. Sehari suami istri, 100 hari kasih. Kita sudah menikah lebih dari 20 tahun. Tidak perlu berpisah karena ngambek. Tanda tangani ini, kamu tetap istri orang terkaya Haicheng. ibu, pulanglah. Nanti aku dan Lili Kian-Kian pasti akan berbakti padamu. Chang Yu, masa lalu. Kita hapus. Jika kamu mau. 2 anak haram ini juga bisa kuberi nama keluarga Lin. Kalian benar-benar tulus? Dulu di rumah sakit, sikap kalian sangat buruk. Sekarang tiba-tiba minta maaf, sangat aneh. Sekasar apapun kami anak kandung orang tua. Seberat apapun konflik, masih lebih baik dari kalian berdua. Benar, kalian berdua jangan diam saja. Bujuklah ibu. Nanti setelah orang tua rujuk, biarkan proyek ibu. Menyelamatkan grup Lin. Kalian berdua bisa menebus kesalahan. Nanti, aku akan. Kualifikasi untuk memasuki keluarga kaya Lin. Lin Podong, ternyata setelah sekian lama. Kalah tidak terima, ingin memanfaatkan rekonsiliasi. Untuk merebut proyek yang kukembangkan, menutupi kerugian grup. Menaikkan harga saham. Ini semua bonus, kita kan satu keluarga. Bukankah sangat masuk akal? Rumah tangga harmonis segalanya lancar, tidak baik? Awalnya kukira kalian datang untuk meminta maaf dengan tulus. Tapi rencana kalian benar-benar licik. Bu, jangan sok suci. Kembali ke grup Lin. 100 manfaat tanpa kerugian, ayah saja tidak mempermasalahkan. Masalah yang kau buat di luar, kenapa masih marah-marah di sini?
Ya, Chang Yu, Lily benar. Kau tanda tangan, tidak ada ruginya untukmu. Kembali ke keluarga Lin. Memang sangat menguntungkan untuk pengembangan proyek lebih lanjut. Tapi aku tidak menerima. Chang Yu, jangan terlalu menganggap proyekmu itu penting. Aku tanya terakhir kali, kembali atau tidak? Tidak. Tidak? Kalau begitu proyekmu juga jangan harap bisa lanjut. Lin Kuodong mau apa? Kalian kan ingin pendanaan? Ingin memperluas pengembangan? Hari ini, aku buat kalian tidak dapat 1 sen pun. Lihat nanti kalian bangkrut atau tidak. Ayah, kalau ayah lakukan ini, kita juga akan terluka parah. Tidak masalah, setelah bangkrut, aku akan akuisisi paksa. Lagi pula, Haicheng tetap wilayah kekuasaanku, Lin Kuodong. Bu, jangan salahkan ayah Kijem. Kau sendiri yang tidak tahu memanfaatkan kesempatan. Para investor yang datang hari ini untuk mendanai Zongbang Waimai. Dengarkan baik-baik, aku Lin Kuodong. Ada pengumuman penting, hari ini siapapun yang berani memberi 1 sen pun untuk Zongbang Waimai berarti melawanku, Lin Kuodong. Grup Lin akan memblacklist semua modal dan perusahaan terkait. Tidak akan ragu-ragu. Ini, APA maksudnya, orang terkaya Lin memboikot Zongbang Waimai? Para investor Haicheng, kalian semua dengar? Ayahku sudah bicara. Siapa yang berani investasi? Bersiaplah bangkrut, proyek kuda hitam yang bagus ini. Tapi terkena boikot orang terkaya Lin, sungguh disayangkan. Lin Kuodong, kau mengandalkan statusmu sebagai orang terkaya. Berani main lisik, tidak meluka? Ternyata orang ini sudah mengandung anak Lin Kuodong. Bilang Lin Kuodong yang kejam ini mau berkorban rugi miliaran untuknya, seorang pengasuh kecil. Ternyata begini alasannya. Ting, jangan buang-buang waktu berdebat dengannya. Kalau dia punya malu, mana mungkin dia menghamili Art? Sampai hamil. Benarkah, Lin Kuodong? Ayah. Apa yang Jack katakan benar? Keluarga kita, keluarga terkaya di Haicheng. Dengan aset miliaran, mana mungkin tidak bisa menemukan satu penerus, Chang Yu. Kamu tidak bisa memberiku anak laki-laki, aku cari orang lain. Wajar saja, lagi pula kita sudah bercerai. Kamu terlalu ikut campur, padahal kamu sendiri punya 2 anak haram di luar. Berdasarkan apa kamu menuduhku? Lin Kuodong. Aku sudah hidup bersamamu 20 tahun, tanyalah hatimu. Tanpa pengorbananku, mana mungkin grup Lin bisa berkembang seperti sekarang, sampai kamu panas. Duduk sebagai orang terkaya Haicheng, tapi hasilnya, istri sah yang berkorban puluhan tahun, kalah dengan selingkuhan yang cuma bisa melahirkan penerus. Sayang, aku salah, aku tidak dengar nasihatmu, aku habiskan semua modal di proyek tambang batu bara, sekarang harta kita habis. Orang bank sedang mengejar utang di depan pintu. Cari solusi dong, sayang. Suamiku, mulai sekarang kamu urus anak. Atau cari Art untuk bantu, urusan bisnis aku yang tangani. Baik, aku serahkan padamu, sayang. Utang 5 juta ke bank, kapan mau bayar? Bukan urusanku, cari istriku. Mulai hari ini, semua urusan bicara denganku. Tidak ada hubungannya dengan suamiku. Lalu, APA maksud Bos Chang? Lin si orang kaya itu cuma sampah. Keluarga Lin bisa kaya semua karena istrinya. Bisa jadi, awal-awal bisnis grup Lin sangat buruk. Katanya sejak 20 tahun lalu, setelah Bos Chang mengambil alih grup, baru mulai membaik kebangkitan grup Lin. Semua berkat kerja keras ibu. Jangan dengarkan kabar burung, grup Lin bisa seperti sekarang. Itu semua karena aku, kepala keluarga. Yang berjuang keras, apa hubungannya denganmu? Sungguh tidak ada hubungannya, Lin Kuodong. Aku sudah berkorban untuk keluarga Lin selama 20 tahun. Tapi semua jasaku jadi milikmu, sekarang kita bercerai. Kamu gagal lagi, masih mau aku menolongmu tanpa syarat. Lagi, kamu cuma bisa makan gaji buta. Apalagi yang salah. Omong kosong, kalau grup Lin bisa seperti sekarang. Karena itu milikmu, kenapa tidak disebut grup Chang? Jangan fitnah aku di sini, mengalihkan perhatian. Kalian para kapitalis lokal, dengarkan baik-baik. Hari ini aku beri peringatan, siapa yang berani investasi di Zongbang Waimai. Besok aku buat dia bangkrut. Berani? Hahaha. Lin si orang terkaya di Haicheng selalu menepati janji. Kamu bilang, proyek ini lebih baik kita batalkan saja. Iya, bukan. Sikap kalian sebelumnya. Tidak seperti ini, kan kalian sangat mendukung proyek kami? Mendukung sih mendukung, tapi investasi ini sama saja bunuh diri. Cari uang memang penting, tapi nyawa lebih penting. Hahaha, proyek tren memang kuat. Tapi fondasinya tidak stabil, tanpa modal panas, tidak ada artinya. Chang Yu, kamu mau main kasar denganku? Aku akan buat proyekmu bangkrut, terjepit, lihat siapa yang lebih sengsara. Kamu mau buat siapa bangkrut? Lin Kuodong, kamu mau blokir Zongbang Waimai? Sudah minta izinku belum?
Jimmy, terakhir kali kamu putus kontrak dengan Lin Group. Buat aku rugi hampir 10 miliar. Hari ini mau apa lagi? Tentu saja untuk investasi. Investasi? Dari ucapanmu tadi, kamu mau selamatkan Zongbang Waimai. Aku umumkan, grup Hongshu sudah mengumpulkan dana 10 miliar, siap masuk ke Zongbang Waimai. Investasi 10 miliar, seumur hidup belum pernah lihat. Konglomerat Hongshu punya bisnis di dalam dan luar negeri. Raksasa seperti ini jika jadi pendukung Zongbang Waimai. Zongbang Waimai pasti akan melesat. Lin Wudong, kamu pikir sebagai orang terkaya Hai Cheng bisa semena-mena? Ku beritahu, kalau aku bisa mendirikan Lin Group, pasti juga bisa melampauinya. Chang Yu, Jimmy. Kalian hari ini yakin mau bertarung mati-matian denganku? Bertarung, kamu terlalu tinggi diri. Kuodong, jangan gegabah. Pikirkan anak kita. Aku rela jadi yang kedua. Jangan kasih ide gila. Hari ini kalau aku tidak urus Chang Yu, gimana aku bisa tetap di Hai Cheng? Chang Yu, sekarang aku akan beritahu. Semua ban di Hai Cheng untuk membekukan semua rekeningmu. Tidak ada uang yang bisa masuk. Lihat hari ini. Bagaimana kamu lolos dari tanganku? Sekretarisan, beritahu semua ban di Hai Cheng untuk membekukan semua rekening Chang Yu. Pastikan tidak ada uang yang bisa masuk. Chang Yu, aku lihat kamu hari ini masih bisa keluar dari situasi sulit ini. Lisik dan tak tahu malu, sampai menggunakan hak istimewa orang terkaya di Hai Cheng untuk membekukan rekening, cara yang sangat rendah. Trik tidak harus licik, yang penting efektif. Bu, aku sarankan kamu berhenti melawan. Ini tidak menguntungkan siapapun. Sepertinya kalian masih kurang mengenalku. Kalian pikir, trik anak-anak seperti ini akan berpengaruh padaku? Chang Yu, aku lihat kamu sekarang hanya bisa bersikap keras kepala, tanpa uang. Dengan apa kamu menjalankan proyek? Sekretaris San, hentikan operasi, batalkan pembekuan. Lin Huan, apa yang kamu lakukan? Aku membesarkanmu selama ini, bukan untuk kamu berkhianat dan melawanku. Ayah, kamu benar-benar tidak perlu memojokkan ibu. Kita satu keluarga, bukankah seharusnya yang salah meminta maaf? Tapi sekarang, kenapa berubah jadi saling menghancurkan? Kamu anak durhaka. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Aku sudah tahu kamu berkhianat. Seharusnya aku tidak mengizinkan Chang Yu si cantik ini membawa kamu pulang dan mengadopsimu. Ayah, apa maksudmu? Bukankah kakak perempuan adalah anak kandungmu dan ibu? Chang Yu, kamu benar-benar licik dan tak tahu malu, sampai menyusupkan mata-mata di sampingku selama bertahun-tahun. Ayah, aku tidak. Berdiri di belakangku, biar aku yang menyelesaikan. Tak disangka, kakak perempuan benar-benar diadopsi. Aku selalu bilang, golongan darahnya tidak cocok dengan ibu. Tak disangka, dia benar-benar harta karun. Pantas saja setelah ibu pergi. Kakak selalu membelanya. Jadi kalian berdua sekutu, ibu. Apa aku benar-benar anak pungut? Benar, saat kamu masih bayi. Orang tuamu meninggalkanmu di pintu panti asuhan Orchid sampai sekarang. Mereka tidak pernah datang untukmu. Aku. Ternyata anak yang tidak diinginkan. Ibu buruk. Rekening kita dibekukan semua. Hahaha, Chang Yu. Sekarang kamu merasakan putus asa tak ada jalan keluar? Jika membekukan rekening adalah senjatamu, kamu sangat mengecewakanku. Melawan. Masih 30 detik, semua rekeningmu akan dibekukan. Saat itu, bahkan jika kamu bersujud padaku, aku tidak akan mengampunimu. Sisa 10 detik. 9 detik. Wahahaha. 3, 2. Tidak baik, ketua tidak baik. Grup Lin dibeli paksa. Apa katamu? Grup Lin dibeli paksa? Sudah ketahuan siapa? Siapa yang berani? Konsorsium Hongshu. Tidak mungkin. Meskipun harga saham grup Lin turun separuh, untuk membeli paksa, setidaknya butuh 20 miliar dana. Dia baru mengumpulkan 10 miliar. Untuk investasi di Chang Yu, mana mungkin bisa mengeluarkan 20 miliar lagi untuk beli paksa? Kalau begitu, aku beli grup Lin sebagai badan operasi baru Zongbang Waimai, kan bisa.
Ini investasi 10 miliar yang kusiapkan hari ini. Kalian sedang menipu. Grup dibeli, berarti grup Lin akan ganti nama? Ayah, apakah bisnis keluarga kita benar-benar akan berpindah tangan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu bohong padaku, kan? Kamu pasti bersekongkol dengan si bayi dari Cangil itu, kan? Ketua, setelah konsorsium Hongshu dibeli, mereka dapat 51% saham absolut. Saham Anda sekarang jadi nomor 2. Hahaha, bagaimana bisa? Puluhan tahun usahaku hilang begitu saja. Lin Kuodong, ucapanmu tadi. Ku kembalikan padamu. Bagaimana rasanya terpojok? Kamu, Akulah pemilik grup Lin. Berdasarkan apa kamu menunjukku? wahahaha, aduh. Bagaimana bisa begini? Puluhan tahun ini, aku selalu lancar. Kamu tidak lihat siapa yang selalu melindungimu. Membuatmu lancar. Bukannya kamu selalu punya solusi? Cepat keluarkan. Aku. Ketua, bukannya draft proposal selalu. JB Ola Boss Chang? Setiap kali aku antar ke keluarga Lin, selalu melalui Mama Wang. Anda tidak tahu? Bos Chang, bagaimana kalau Anda istirahat dulu? Tidak perlu, malam ini proposal ini harus selesai. Kalau tidak, grup akan bermasalah. Apa? Ternyata selama ini kamu yang berulah di belakang. Selama ini, ternyata Mama yang diam-diam berusaha menjaga perusahaan tetap berjalan. Mama Wang, bukannya kamu bilang mamaku selalu bersenang-senang dengan pria lain di luar? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Godong. Demi anakmu yang ada dalam kandunganku. Kamu harus percaya padaku, aku tidak pernah membohongimu. Kamu yang selalu mengalihkan perhatian dan merayuku. Kalau tidak, aku tidak akan sampai seperti ini sekarang. Huhuhu. Tak disangka, orang terkaya Lin ini ternyata sampah. Dulu aku benar-benar salah menilai. Si parasit hanya mengandalkan kerja keras istrinya untuk mencapai kesuksesan, tapi tidak tahu berterima kasih. Bahkan selingkuh, benar-benar sampah masyarakat. Cih. Aku umumkan, saham grup Lin yang dimiliki Hongshu Financial akan dialihkan seluruhnya kepada Nyonya Chang Yu sebagai modal investasi untuk Zongbang Delivery mulai hari ini. Nyonya Chang Yu akan menjadi direktur utama grup Lin. Lin Kuodong, Sebagai pemegang saham mayoritas, secara resmi aku umumkan. mulai hari ini, semua sahammu dibekukan tanpa batas waktu. Dan kamu dikeluarkan dari dewan direksi. Bawa 2 pengkhianat ini. Dan renungkan kesalahanmu. Satpam, bawa mereka pergi. Sayang, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Pergi, Sayang, hahaha. pergi. Sayang, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. CH, orang terkaya Hai Cheng, cuma parasit yang lucu. Kalau aku jadi dia, sudah bunuh diri di depan istri untuk menebus dosa. Dia malah masih berani hidup. Ayah, bukannya kamu dan Mama Wang bilang Mama tidak berguna dan hanya parasit di keluarga? Kenyataannya justru sebaliknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan begitu, aku juga dibohongi. Mama Wang, dasar sampah. Kamu menghancurkanku. Aku akan membunuhmu. Lin Kuodong, dulu aku memilihmu. Hanya karena kamu kaya, sekarang kamu jadi melarat. Keturunan keluarga Lin sepertinya tidak perlu dilanjutkan. Aku akan mengegarkan kandang dengan Ani Sangrang. Mama Wang, tidak boleh. Itu anakku. Mimpi. Aku tidak akan melakukannya. Jangan biarkan beban ini menghambatku. Mama Wang. Aduh. Aku hancur. Rumah tangga berantakan, istri dan anak pergi, sampai akhirnya. Bahkan penerus keluarga Lin pun hilang. Batuk-batuk. Itu telepon dari Mama. Apa dia sadar kesalahannya dan berubah? Mau memanggil kami pulang. Halo sayang, akhirnya kau mau memaafkanku, demi anak. Kau memaafkanku, mau rujuk denganku? Lin Kuodong, kami beri waktu 3 hari. Untuk mengosongkan rumah, barang-barangmu kotor. Ayah, apa kata Mama?
Dia menyuruh kita pergi, meninggalkan rumahnya. Kepala panti, halo kepala panti. Saya mau tanya sesuatu. Silakan. 20 tahun lalu, ada bayi perempuan sebesar ini. Ditinggalkan di depan panti, apa Anda masih ingat? Sepertinya saya ingat ada anak seperti itu. Keadaannya sekarang bagaimana? Kaya? Kerja apa? Namanya Lin Huan, putri keluarga terkaya Lin. Cukup kaya, hehe. Ternyata dia anak kandungku. Selama ini ada di depan mata. Lin Huan, di acara pendanaan. Kau juga sudah tahu asal-usulmu. Sekarang pilihanmu apa? Mama. Aku minta maaf. Hari ini, tidak boleh ada yang bocor sepatah kata pun. Mulai sekarang, jika ada yang bertanya, bilang mamamu. Meninggal di luar negeri, tidak pernah kembali. Ini semua dosa Wang Huisin. Kau hanya korban yang terkena imbas. Mama, Bos Lin dari awal sampai akhir tidak pernah memperlakukanmu seperti kedua adiknya. Kurasa dia juga ditinggalkan, kasihan, bagaimana kalau? Lin Huan, bisakah kau memanggilku Mama? Mama, Mulai hari ini, kita mulai lagi sebagai ibu dan anak. Yang lalu, biarlah berlalu. Ayo, baik, terima kasih Mama sudah memaafkanku. bodoh. Sayang. Aku kembali. Kebetulan sekali. Bawa barang-barangmu dan pergi. Kak, tolong minta maaf ke ibu, aku tidak mau tidur di jalanan. Kami tidak akan menyalahkannya lagi, kamu masih belum mengerti. Yang ibu inginkan bukanlah permintaan maaf yang dipaksakan, tapi permintaan maaf yang tulus dari hati. Kita semua berhutang maaf pada ibu. Kalian lihat. Selama bertahun-tahun, siapa yang selalu diam-diam melindungi kita? Siapa yang mengingatkan kita untuk memakai baju hangat saat dingin, membelikan camilan saat kita ngidam? ITU ibu, bukan Wang Hui XIN. Ibu Wang, cuaca sedang dingin. Aku belikan baju baru untuk anak-anak, Ibu Wang. Aku beli beberapa camilan yang sedang populer di luar negeri. Ibu Wang, baru-baru ini aku dengar. Lily dan Kian-Kian sakit flu. Mereka di rumah sakit mana? Aku akan menemani mereka setelah selesai kerja. Tidak mungkin, mana mungkin ibu begitu peduli padaku. Catatan-catatan ini membuktikan kita salah menuduh ibu. Dia selalu memikirkan kita, tapi kita malah memperlakukannya dengan dingin. Selama balasan tahan, kita telah mengkhianati kasih sayang dan pengorbanan ibu. Lalu bagaimana dengan sikap buruk kita pada ibu selama ini? Apakah kita salah? Kita bukan hanya salah, kita salah besar. Ibu, maafkan kami. Sekarang baru tahu salah, sebelumnya ngapain aja. Sayang, aku juga salah. Aku benar-benar salah besar. Kalau tahu begini, ngapain dulu begitu? Sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Tahu salah sekarang, apa bedanya dengan sok pintar setelah kejadian? Sayang, aku tahu kamu tidak akan memaafkanku lagi. Aku akan pergi sekarang. Aku akan meninggalkan rumah ini, mulai sekarang aku tidak akan mengganggu pandanganmu lagi. Kalian berdua juga. Ibu, aku tahu, permintaan maaf ke sekarang dengan Shan-Shan. 1-2 kata permintaan maaf tidak akan bisa menebus segala luka yang kami timbulkan padamu selama ini. Kian-Kian, ayo kita pergi. Anakku yang baik, akhirnya aku menemukanmu. Kamu memanggil siapa anak? Huan, dulu ibu terpaksa menitipkanmu di panti asuhan Lanhua selama bertahun-tahun. Aku selalu mencarimu, tak menyangka kamu ada di dekatku. Ibu minta maaf padamu, tidak mengenalimu, meminta maaf padamu. Sekarang kita sudah bertemu kembali, mulai sekarang kita akan hidup bersama dengan baik, ya? Bos Lin ternyata anaknya Wang Huisin. Aku ternyata anakmu, ya? Kamu adalah anak kandungku yang kukandung selama 10 bulan, kalau tidak percaya. Kita bisa langsung tes DNA sekarang. Lin Huan, sekarang ibu kandungmu. Datang untuk mengakui kamu. Mau ikut dia? Mau berdamai dengannya? Wan,
Mulai sekarang, aku akan tetap merawatmu seperti biasa. Aku menyakiti hati ibu seperti ini. Ayo kita jalani hidup dengan baik. Mengacaukan hubungan, baiklah, dia menyembunyikan kebaikannya padaku dari ibu. Melihatmu menikah dan punya anak, perlahan membangun keluarga. Tidak pernah menganggapku, asalkan kamu bahagia. Aku sudah puas. Wang Huisin, meskipun kita mungkin memiliki hubungan darah, tapi semua kejahatan yang kamu lakukan selama ini Sudah menunjukkan sifat aslimu. kamu bukan istri dan ibu yang baik. Apalagi ibu yang layak. Mengakui kamu sama saja dengan mengakui penjahat sebagai ibu, Huan. Aku ini ibu kandungmu, bagaimana bisa kamu mengatakan? Kara-kara kijam seperti itu? Pergi kau. Aku tidak mau mengakui wanita berhati ular seperti kamu. Di hatiku hanya ada Chang Yu sebagai ibu. Seperti kata pepatah, karma itu ada. Kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Wang Huisin, kamu di rumahku, demi posisi, melakukan segala cara jahat. Selama bertahun-tahun. Sekarang kamu jatuh miskin. Bahkan anak kandungmu sendiri tidak mau mengakui kamu. Ini balasan untukmu. Nyonya, tidak. Bos Chang, aku salah. Aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak menggunakan taktik licik untuk menjerumuskanmu. Biarkan aku dan Huan berdamai. Buang dia keluar. Mulai hari ini, aku akan memboikotnya di seluruh Haicheng. Biarkan dia membayar dosa-dosanya. Ya. Tidak. Jual nasi kotak. Enak dan murah. Enak. 3 tahun, aku sudah mencoba. Begitu banyak rencana bisnis sebelumnya. Tapi tidak ada yang berhasil lagi. Sepertinya aku benar-benar sampah sejati. Makan gaji buta Chang Yu selama puluhan tahun. Tanpa sadar. Sungguh malu padanya. Oh ya. Penyakit kian-kian butuh 500.000 untuk disembuhkan. Kita benar-benar tidak mau minta tolong ibu? Biar dia bantu? Jual nasi kotak sampai kapan? Baru bisa dapat 500.000? Lily, sebelum bicara, kamu harus ingat. Dulu kita memperlakukan ibumu seperti apa. Ibumu tidak akan memaafkan kita. Tapi kita tidak bisa hanya diam melihat. Chen mari. Hah. Memang itu sudah takdirnya. Jual nasi kotak. Nasi kotak enak dan murah. Jual nasi kotak. Bos, saya sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Kasahan la saya, beri saya sesuap nasi. Baik, saya ambilkan yang hangat. Kamu Wang Huisin. Linggo dong. Tidak, kamu salah orang. Saya bukan Wang Huihin. Saya hanya gelandangan tua yang tidak punya rumah. Kasahan la saya, tunjukkan belas kasihan. Nasi kotak ini lebih baik diberikan ke anjing daripada kamu. Saya hampir mati kelaparan, kasahan la saya. Kalau mau mati, pergi jauh-jauh. Linggo dong. Aku sudah mengikutimu bertahun-tahun, apa kamu tidak tahu? 1 hari jadi suami istri, 100 hari jadi keluarga. Kamu tega? Melihat aku mati kelaparan? Kamu lebih buruk dari binatang. Kalau aku punya sedikit belas kasihan padamu, maka aku benar-benar lebih buruk dari binatang. Lily, aku ibu Wang, Lily. Bicaralah, aku sudah membesarkanmu dengan susah payah. Apa kamu tidak akan membalas budi baikku? Kamu masih berani menyebut nama Wang Huisin. Yang membesarkanku selalu ibuku, bukan kamu. Kamu yang suka mengacaukan fakta. Kalau bukan karena kian-kian sekarang butuh uang untuk berobat, aku ingin sekali ikut menghajar kamu. Pergi. Pergi sana. Lily, kita jual nasi kotak di tempat ramai. Agar bisa berobat untuk kian-kian. Jual nasi kotak, jual. Hah, Apa? Tidak apa-apa, ada yang jual nasi kotak, aku turun lihat. Penjual nasi kotak buta ya? Mobil ini kenal. Kamu bisa Yanti? maaf, kami segera pergi. Maaf. Cepat pergi, itu ibumu. Berhenti. Mereka berdua ternyata. Bos Chang, Bos Lin. Itu, kami hanya orang biasa. Kamu salah orang. Ya, kami cuma orang kecil yang cari makan. Nggak kenal. Kok bisa tahu? Magamu bantuan apa? Lin Pudong Lin Lili. Sudah bertahun-tahun, kalian masih aja nggak bisa. Pura-pura bodoh. Bu, aku dan ayah cuma nggak mau bikin kamu kesal. Sekarang, kami cari makan sendiri. Nggak akan minta bantuanmu lagi. Chang Yu, aku ikut kamu makan. Gratis lebih dari 20 tahun, malah jadi pengkhianat. Sekarang baru sadar, cari uang susah banget. Aku bakal jualan nasi kotak dengan baik, biar bisa menghidupi anak kita. Gak akan merepotkanmu lagi. Bu, lihat dia kali ini beneran sadar salah. Gimana kalau? Huan, gak usah minta ke ibumu lagi. Ini balasan yang pantas buat kami. Ya, ini balasan yang pantas buat kami. Meskipun penyakit kian-kian kayak lubang tanpa dasar. Aku dan ayah bakal pakai tangan kami sendiri untuk nambah lubang itu. Kian-kian mau operasi.
Gak ada urusan lain, kami pergi dulu. Nasi kotakmu berapa harganya? Ada berapa? Yang sayur 10.000, yang ada daging 12.000. Yah, ini semua masakanmu sendiri? Buat cari makan, aku juga belajar masak. Sore ini kebetulan ada rapat besar. Nasi kotakmu aku beli semua, buat makan karyawan. Terima kasih, Bu. Ini uang nasi kotakmu, simpan baik-baik. 1 juta. Sekarang penyakit kian-kian bisa diobati. Huan-huan kita pergi. Terima kasih Bos Chang, terima kasih Bu. Bu, ini pertama kalinya ayah masak sendiri. Mau coba? Orang ini akhirnya punya sedikit rasa keluarga. Anak hilang pulang itu bagus. Tapi sudah terlambat, semuanya nggak bisa kembali.